Big Brother Novel Part 53. Ribuan mil barat daya Gerbang Duxian. Di sebuah lembah yang ditutupi oleh formasi susunan, bayangan hitam duduk dengan tenang. Di luar formasi, ada beberapa sosok yang bersembunyi di arah yang berbeda, menjaga dari serangan mendadak. Ada juga 3 atau 4 orang yang bersembunyi di bawah tanah, di bagian terdalam lembah. 3 penganut Tao sedang duduk di udara dalam formasi segitiga, masing-masing dengan teratai darah 7 kelopak berputar dengan lembut di bawah mereka. Setengah dari 3 lotus darah dari Nether Blood Sea telah diserap oleh mereka. Suara nyamuk bergema di hati mereka. Mereka bertiga berhenti berkultivasi dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Segera, mereka bertiga membuka mata dan menundukkan kepala. Bawahan ini patuh. Suara nyamuk berangsur-angsur menghilang dari hati mereka. Pendeta Tao Tua Yuan Zhe menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, meskipun garda depan mengalami kemunduran kali ini, itu karena kamu dan aku belum menyempurnakan Tao kita, dan kita tidak dapat bertindak tepat waktu. Begitu Anda dan saya menerima kekayaan ini dari guru, kami pasti bisa. Rekan Taois, diam. Taois paruh baya di sebelah kiri buru-buru menyela, lebih baik melakukannya daripada berbicara. Kita harus berhasil lebih awal dan menyelesaikan pengaturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagus. Lao Dao tersenyum canggung. Dia menutup matanya dan bergumam, kamu dan aku akan memadatkan buah dewa emas. Itu hanya gerbang Duxian. Bukankah mudah bagi kita untuk menurunkannya? Begitu dia selesai berbicara, senyum percaya diri dan damai muncul di bibir Lao Dao Yuan Zhe, 2 pembudidaya Ki Refinement dari Pulau Golden Ao, yang juga telah terkorosi oleh nyamuk darah, mau tidak mau mengerutkan kening dan saling memandang. Dia masih mengatakannya. Mengapa saya tidak menyarankan Yang Mulia untuk mengubahnya? Mereka berdua menggelengkan kepala dan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Namun, mereka dengan cepat memulihkan ekspresi kosong mereka dan perlahan menutup mata untuk fokus. Pada saat ini, pikiran mereka benar-benar dipenuhi oleh suara itu, serap teratai, padatkan menjadi buah dao, dan hancurkan gerbang Duxian. Tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk berpikir sendiri, 3 teratai darah perlahan berputar lagi. Gumpalan cahaya merah darah terbang keluar dan memasuki jubah Taois mereka, mengisi buah void dao mereka. Ya kecil, ada pencuri yang menyerang sekte baru-baru ini. Sekte itu tidak aman. Jangan pergi ke kultivasi tertutup untuk saat ini. Jika sekte tersebut mengalami bencana, pergilah ke 100 Mortal Hall tepat waktu. Yukin Genya berdiri di atas awan putih, merasakan angin spiritual yang sejuk bertiup di wajahnya. Nasihat tuannya bergema di dalam hatinya. Malapetaka, jika sekte itu diserang, sebagai murid utama saat ini, apa yang harus dia lakukan? Musuh yang kuat telah datang untuk menyerbu gerbang gunung, murid yang belum menjadi abadi seperti mereka tidak akan mampu bertahan melawannya. Jika bencana seperti itu benar-benar terjadi dan barisan pelindung gunung berada dalam bahaya, jika para murid dari berbagai puncak dapat menjaga diri mereka sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi yang abadi di sekte tersebut, mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk bertahan melawan musuh eksternal. Dia benci bahwa dia belum menjadi abadi dan tidak bisa berbagi beban tuan dan Grandmasternya. Dia harus melakukan sesuatu. Yukin Genya mengatupkan bibirnya yang tipis dan matanya menjadi lebih tegas. Dia berbalik dan terbang ke Bai Fan Hall. Segera, dia mendapat izin dari 100 Mortal Hall dan mengambil token penatua. Dia akan pergi ke puncak untuk memberitahu murid-murid generasinya bahwa ada jalan keluar di sekte tersebut. Setelah meninggalkan 100 Mortal Hall, Yukin Genya merenung sejenak dan langsung pergi dia menuju ke Little Kiong Peak. Hanya ada bibi Tuan Qi Yuan, kakak senior Changshu, dan kakak muda Ling di Gunung Xiaoqiong, itu secara alami adalah tempat paling berbahaya untuk diserang. Masuk akal untuk memberitahu mereka terlebih dahulu. Yukin Genya menemukan alasan untuk dirinya sendiri dan terbang ke Gunung Xiaoqiong dengan sedikit gelisah. Dari jauh, dia melihat Ling mengambang di permukaan danau. Dia segera merasa jauh lebih santai. Dia menginjak awan dan perlahan turun. Begitu dia memasuki susunan isolasi di luar Gunung Xiaoqiong, dia mendengar, serak, suara kodok tidak ada habisnya dan bayangan batu giok melintas di tepi danau. Itu adalah tempat yang seharusnya menjadi tanah spiritual abadi, tetapi ada kegembiraan yang sangat indah. Yukin Genya mendarat di tepi danau dan memandangi katak giok yang hidup. Dia cukup senang. Sejak kakak senior Changshu memberinya binatang babi hutan merah muda yang sangat imut, itu secara tak terduga membuka pintu ke dunia baru untuknya. Karena dia terlalu sering mengasingkan diri, binatang babi hutan itu mati secara tidak sengaja.
Dia telah sedih selama beberapa bulan dan telah menguburnya di bawah puncak pemecah surga. Namun, sejak saat itu, Yukin Genya sangat menyukai binatang roh imut ini. Dia berdiri di tepi danau dan dengan lembut membungkuk. Air danau mencerminkan penampilannya yang memabukkan, serta sosoknya yang mempesona dan lembut. Yukin Genya menatap dua katak giok pemakan roh kecil, dan senyum muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Namun, seolah-olah mereka telah merasakan tatapannya, dua katak kecil yang baru saja menjadi mesum, melompat kembali ke air dangkal di tepi danau pada saat yang bersamaan. Dengan tendangan kaki mereka, mereka menghilang bersama riak air. Yukin Genya mengangkat tangannya dan merapikan rambut di samping telinganya, tapi tatapannya sangat lembut. Pada saat itu, riak muncul di permukaan danau. Tiga mutiara perlahan berputar, bersinar dengan cahaya lembut. Kemudian, sesosok cantik perlahan bangkit dari permukaan danau, memegang dua bola air di tangannya. Di bola air di sebelah kiri ada ikan spiritual, dan di bola air di sebelah kanan ada katak giok. Di bawah cahaya lembut, Linge menyipitkan matanya dan berkata dengan santai, "Kakak senior yang cantik gelombang, apakah Anda lebih suka daging panggang yang lezat ini, atau apakah Anda ingin katak giok yang lezat ini? Atau apakah Anda ingin kakak Linge Anda yang imut dan berbudi luhur membantu Anda menyeduh secangkir teh dan membuat makanan ringan?" Yukin Genya tidak bisa menahan tawa. Dalam sekejap, itu seperti bunga plum atau teratai salju yang baru saja mekar. Linge melompat dari danau dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, ayo duduk di rumah. Kakak laki-lakiku telah pergi ke Pil Tripod Peak." "Baiklah," jawab Yukin Genya dengan lembut dan maju dua langkah bersama Linge. Yukin Genya tiba-tiba tersadar. Dia memikirkan sesuatu dan sedikit terkejut, lezat. Ini dan itu, apakah semuanya bisa dimakan? Linge berkedip, apalagi, tuna sangat lezat. Bisa digoreng, dikukus, direbus, atau dibuat sup. Bahkan ada bumbu rahasia kakak laki-laki saya. Katak giok juga bisa dibuat menjadi katak giok rakus, keahlian kuliner kakak senior semuanya diajarkan kepadaku. Yukin Genya sedikit mengernyit. Kami sudah tidak makan. Kenapa kami harus makan ini? Linge tersenyum dan berkata, mungkin bibi Master Jiu Jiu bisa menjelaskan itu. Anggur tidak berguna untuk kultivasi, tetapi bibi Tuan Jiu Jiu memperlakukan anggur sebagai setengah dari hidupnya. Bukankah itu sama dengan keinginan akan makanan enak? Itu masuk akal, tidak ada bukti. Linge menggulung lengan bajunya dan mengeluarkan kantong bumbu. Dia berjalan menuju kompor di tepi danau. Kakak senior, tunggu sebentar. Aku akan menunjukkan keahlianku hari ini. Yukin Genya berkedip, tepat ketika dia hendak berbicara, Linge sudah menyenandungkan lagu dan melompat ke sisi kompor. Gumpalan api keluar dari ujung jari Linge, dan api kecil langsung menyala di bawah kompor. Dengan menjentikkan jarinya, seekor ikan spiritual melompat keluar dari danau, seolah-olah melompat ke atas talenan. Linge mengeluarkan artefak Dharma yang tajam, belati, penghapusan ikan. Dia dengan santai membuat ikan spiritual itu pingsan dan mulai sibuk. Yukin Genya datang dengan rasa ingin tahu, tetapi dia untuk sementara melupakan hal-hal penting. 1 jam kemudian, kelihatannya cukup bagus. Kakak senior, cobalah. Keahlian kulinerku tidak kalah dengan kakak senior. Baunya sangat enak. Yukin Genya memegang sepasang sumpit giok, dan matanya berbinar. Linge sudah mengeluarkan meja pendek di sampingnya. Dia mengeluarkan sake yang tidak akan membuat orang mabuk dan mencicipi ikan dengan Yukin Genya di tepi danau. Tidak lama kemudian, awan putih datang dari Pil Tripod Peak. Linge melihat ke ketinggian awan putih dan segera berkata, kakak seniorku sudah kembali. Kakak senior, apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya? Ya. Yukin Genya dengan cepat meletakkan sumpitnya dan berdiri untuk menyambutnya. Li Changshu tidak bersembunyi kali ini, dia mengendarai awan dan melayang. Kakak senior Yukin telah menunggumu sebentar. Kakak Changshu, Linge memanggil dengan menawan. Yukin Genya menunduk dan menangkupkan tangannya ke arah Li Changshu. Saudari muda Yukin, kamu tidak harus bersikap sopan, Li Changshu membungkuk memberi hormat Dao. Boleh aku tahu mengapa kamu mencariku? Yukin Genya memandang Li Changshu dan memberitahunya tentang arai teleportasi meridian bumi. Dia berkata, jika musuh menyerang gunung dan susunan pelindung gunung berada dalam bahaya, kakak senior Changshu dan saudari muda Linge harus bergegas ke Hundred Mortal Hall. Ada cara untuk melarikan diri di sana. Kita belum menjadi abadi. Jika kita tinggal di sini, kita hanya akan mengganggu para tetua di sekte. Li Changshu mengerutkan kening dan buru-buru bertanya,
Saudari muda Yukin, apakah Anda sudah memberitahu para murid dari berbagai puncak tentang ini? Tidak, Yukin genyah sedikit malu. Saya pertama kali datang ke Gunung Xiaoqiong, saya bertanya-tanya apakah saya dapat meminta kakak senior Changshu untuk membantu saya dan pergi ke berbagai puncak bersama saya untuk berbicara dengan rekan-rekan saya tentang masalah ini. Linge berkedip ke samping dan tidak mengatakan apa-apa. Li Changshu menghela nafas lega di dalam hatinya dan mengingatkan, kamu harus mengubah alasanmu tentang masalah ini. Jangan menyebutkan susunan teleportasi meridian bumi. Saudari muda Yukin, apakah Anda pernah memikirkannya? Murid saat ini telah berada di sekte selama puluhan hingga ratusan tahun. Jika ada mata-mata dari luar yang sengaja menyelinap masuk dan memberitahu kita tentang masalah ini, jika memang ada musuh yang menyerang gunung, bukankah itu akan menghentikan mundurnya murid kita? Yukin genyah tertegun. Kemudian, dia sedikit mengernyit. Kata-kata kakak senior Changshu masuk akal. Namun, jika Anda tidak percaya pada orang lain, bagaimana Anda bisa membuat orang lain percaya pada Anda? Kata percaya harusnya muncul setelah mengenal orangnya, kata Li Changshu dengan serius. Jika kamu tidak mengenal orang itu, bagaimana kamu bisa percaya padanya? Ada liku-liku dalam hati manusia, mudah untuk mengetahui wajah, tetapi sulit untuk mengetahui hati. Selanjutnya, saudari muda Yukin, menurut Anda mengapa tidak ada orang di sekte kami yang takut mati dan akan bergabung dengan musuh untuk bertahan hidup? Tetapi, Yukin genyah terdiam, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya, dia terus berpikir dalam hatinya. Li Changshu berkata dengan hangat, kami secara alami berterima kasih kepada sekte tersebut, tetapi hanya kami. Anda dan saya tidak dapat meminta orang lain untuk menjadi seperti kami. Dao langit dan bumi berasal dari hati. Batasan teknik masih berasal dari hati. Saudari junior Yukin, dapat dilihat bahwa di dunia ini, bahkan jika itu adalah guru, murid, atau ayah dan anak, siapa yang memiliki dao yang sama? Genya telah mempelajari pelajarannya, Yukin suanya membungkuk dalam-dalam pada Li Changshu dengan salam dao. Ada sedikit kekaguman di matanya saat dia berkata dengan lembut, Genya tidak bijaksana. Terima kasih, kakak senior Changshu, telah mengingatkan saya. Kakak senior, tolong ajari saya cara menangani masalah ini. Saudari junior, kamu tidak harus bersikap sopan. Li Changshu membalas hormat Dao, tetapi dia diam-diam menyimpulkan di dalam hatinya. Sangat menyenangkan berbicara tentang prinsip ketika berhadapan dengan kepribadian yang beracun. Li Changshu tersenyum dan berkata, saudari muda, karena Anda ingin memberitahu para murid tentang berbagai puncak sebelumnya, mengapa Anda tidak mengubah alasan Anda? Katakan saja jika ada situasi mendesak di sekte, semua rekan murid yang belum menjadi abadi harus segera bergegas ke puncak penghancur surga untuk bersembunyi. Saat waktunya tiba, kita bisa membimbing mereka ke Hundred Mortal Hall, itu akan lebih baik daripada semua orang yang berkerumun di Hundred Mortal Hall. Itu benar. Mata Yukin genyah dipenuhi cahaya saat dia berkata dengan lembut, jika bukan karena bimbingan kakak senior Changshu, junior sister Yukin hanya sedikit cemas. Kamu bisa memikirkannya jika kamu memikirkannya, Li Changshu memotongnya tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, dia membuat gerakan mengundang. Masalah ini tidak boleh ditunda. Kakak muda Yukin, jangan buang waktu lagi di sini. Ya, Yukin genyah sedikit mengangguk dan membungkuk pada Li Changshu, kemudian, dia mengendarai awan dan bergegas menuju puncak pemecah surga. Secara alami, dia pergi untuk mendiskusikan masalah ini dengan para tetua dari Hundred Mortal Hall dan mengingatkan para tetua untuk tidak membocorkan berita tersebut. Setelah pengingat kakak senior Changshu, sangat mungkin ada mata-mata di gunung, benar-benar ada mata-mata dari musuh. Di tepi danau, Linge mengedipkan mata pada Li Changshu. Li Changshu tersenyum padanya dan mengendarai awan ke kamar pil. Sesaat kemudian, di meja di ruang rahasia di bawah ruang pil, Li Changshu bermain dengan cincin penyimpanan yang baru saja diberikan tetua Wan Lingyun kepadanya dan memiliki tanda pemimpin sekte. Dia menatap peta yang telah dia gambar di atas meja di depannya. Ada sejumlah besar tumbuhan beracun di ring penyimpanan, itu harus menjadi hadiah yang diberikan kepada Penatua Wan Lingyun oleh sekte tersebut. Penatua Wan Lingyun juga memberinya banyak pil beracun, sebagai imbalannya, Li Changshu memutuskan untuk menggunakan kumpulan pil beracun untuk kepentingan umum guna melindungi sekte tersebut secara diam-diam. Sekarang, mengetupkan jarinya dengan lembut di atas meja, Li Changshu mulai menganalisisnya satu persatu. Jika aku adalah orang-orang itu, dari arah mana aku akan memilih untuk melancarkan serangan mendadak?
Setengah tahun kemudian, 1.500 km barat laut Gerbang Duxian. Satu demi satu, bayangan hitam terbang dengan cepat melintasi lembah yang sunyi. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan bahwa di salah satu bebatuan di sisi tebing terdapat sarang laba-laba yang melilit kerikil, dengan lembut terbawa angin. Pada saat yang sama, di hutan lebat yang berada lebih dari 150 km di depan mereka, sebuah kotak kayu yang terkubur di bawah pohon didorong terbuka dengan lembut, dan boneka kertas yang dilapisi kain melompat keluar. Dalam sekejap, ia menggunakan wood escape teknik dan menggali ke dalam batang pohon tua di sebelah. Itu di sini, harus dikatakan bahwa akhirnya ada di sini. Dalam kegelapan, Li Changshu menghela napas lega. Dia tidak takut pencuri mencuri, tetapi dia takut pencuri memikirkannya. Fakta bahwa musuh tidak muncul membuat Li Changshu merasa sedikit tertekan, sejak dia mendapatkan cincin yang diberikan tetua Wan Lingyun kepadanya setengah tahun yang lalu, Li Changshu mulai mempersiapkan tahap ketiga. Sekarang, saatnya untuk menerima hasil. Jika pihak lain ingin meluncurkan serangan diam-diam, mereka harus segera mendekati gerbang Duxian dari tanah dan bawah tanah. Kemudian, mereka akan menyerang. Itu memberi Li Changshu banyak ruang untuk bermanuver. Arah di mana pihak lain muncul, jalan, saya tidak salah menebak. Untuk amannya, Li Changshu juga menyergap patung kertas dengan nomor, bumi, di 5 jalur lain yang memungkinkan. Pihak lain cukup kooperatif. Jalan yang dia pilih untuk meluncurkan serangan diam-diam adalah salah satu dari 3 jalan utama yang telah dia buat. Satu-satunya hal yang membuat Li Changshu merasa tidak puas adalah waktu pihak lain meluncurkan serangan diam-diam adalah 2 atau 3 bulan lebih lambat dari yang dia perkirakan. Sebenarnya, Li Changshu pernah berspekulasi bahwa itu mungkin karena penatua Wan Lingyun dan dia bersekongkol melawan pihak lain, menyebabkan Dalang menyerah pada rencananya untuk menghancurkan gerbang Duxian. Namun, musuh datang terlambat, tetapi pihak lain masih datang. Pada saat itu, 7 patung kertas, surga, masih menunggu waktunya. Mereka bersembunyi di luar sekte dan bersembunyi dengan tenang. Tujuan mereka masih mengepung bagian belakang setelah pertempuran pecah. Taktik itu tidak berubah. 6 patung kertas, bumi, dibagikan di 6 jalur yang telah ditemukan Li Changshu sebelumnya. Selain itu, dia telah menghabiskan 2 hingga 3 bulan untuk menyiapkan banyak arai racun sederhana di 6 jalur itu. Apa itu arai racun? Formasi susunan dan pil beracun secara alami adalah racun-racun. Perbedaannya adalah bahwa arai racun yang didirikan Li Changshu berfokus pada penyembunyian dan jebakan. Mereka tidak mudah dideteksi. Begitu seseorang memasuki barisan, bubuk beracun dan kabut beracun akan langsung meletus dan tidak menyia-nyiakan satu pun gumpalan racun. Ini adalah esensi sebenarnya dari formasi racun yang dipahami Li Changshu. Ketika Li Changshu telah mengatur formasi racun ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia dapat mengandalkan mereka untuk menghancurkan musuh yang menyerang. Alasannya sederhana. Karena musuh berani melancarkan serangan diam-diam ke gerbang Duxian, yang dijaga oleh Dewa Emas, pasti akan ada ahli dari Dewa Emas. Nyatanya, Li Changshu bahkan telah mempertimbangkan kemungkinan musuh memiliki Dewa Emas Luo Agung, dan telah membuat pengaturan yang sesuai. Dengan racun-racun yang dibuat oleh patung kertas, kemampuan mistis, dia bisa dengan santai membubarkan Dewa Emas. Pihak lain tidak peduli seberapa lemahnya itu. Oleh karena itu, susunan racun ini hanya dapat digunakan sebagai ranjau darat untuk menciptakan efek ledakan seketika. Itu juga karena pihak lain memiliki setidaknya 2 dewa emas sehingga Li Changshu memutuskan untuk hanya membiarkan patung kertas menyergap di mana-mana. Dia tidak memanggil penatua Wan Lingyun. Jika Tuan Tua Wan Lingyun mengangkat tongkat perunggunya dan meraung, untuk sekolah Ren, dia akan melawan pihak lain sampai mati dengan dewa emas pihak lain. Ganggu musuh, jebak musuh, ungkap keberadaan pihak lain, berikan sekte peringatan tepat waktu, dan lemahkan kekuatan pihak lain sampai batas tertentu. Itu adalah efek dari 6 patung kertas bumi. Bersembunyi di batang pohon, patung kertas bumi, nomor 3 bergoyang. Tubuhnya mengembang dengan cepat dan berubah menjadi seorang pemuda tampan abadi yang mengenakan jubah panjang. Aura dan penampilannya benar-benar berbeda dari Li Changshu. Pada saat itu, setengah dari perhatian Li Changshu tertuju pada patung kertas itu. Dengan bantuan jaring laba-laba berkepala 2 murid berkepala 3 yang telah dia siapkan sebelumnya, dia memantau kelompok bayangan hitam yang terbang lebih dari 100 km jauhnya. Li Changshu segera menemukan bahwa ada lusinan sosok yang bergerak di bawah tanah. Sosok-sosok itu mengikuti di belakang beberapa iblis yang tahu cara mengebor tanah. Meskipun mereka menyembunyikan fluktuasi aura mereka,
penyembunyian mereka jauh lebih rendah daripada Earth Escape. Benar-benar, Trenggiling telah menjadi roh. Namun, itu tidak masalah. Li Changshu juga telah mempertimbangkannya sebelumnya. Beberapa yayasan Poison Array yang telah dia dirikan sengaja dikubur sangat dalam. Fondasi susunan besar juga dipasang di permukaan miring. Ada yang salah. Dalam kegelapan, Li Changshu mengerutkan kening. Gambar yang tumpang tindih muncul di hatinya, dan dia dengan cepat memilahnya. Ada juga sekelompok penyergap di barat daya. Pihak lain telah terpecah menjadi dua kelompok. Namun, itu tidak masalah, Li Changshu membagi perhatiannya menjadi dua. Dia melakukan banyak tugas dan mengaktifkan patung kertas, bumi, nomor 5. Dia menggunakan patung kertas untuk mengaktifkan lapisan arai racun di barat daya dan menemukan kolam tempat patung kertas bersembunyi. Setelah mengamati dengan seksama beberapa saat, Li Changshu terkekeh. Situasi saat ini memang di luar dugaannya. Dia harus mengakui bahwa ada sejumlah keberuntungan yang terlibat. Dia benar-benar menggunakan 2 dari 3 jalur serangan diam-diam yang dia gunakan untuk mengatur arai racun. Pihak lain sangat hangat dan perhatian. Dia takut usahanya akan sia-sia. Segera, 2 patung kertas Li Changshu merasakan tekanan dari Dewa Emas pada saat yang bersamaan. Ada 2 di barat daya dan 1 di barat laut. 3 Dewa Emas. Meskipun Li Changshu segera merasakan bahwa rune Dao dari 3 Dewa Emas agak aneh, tekanan dari Dewa Emas itu nyata. 3 Dewa Emas, situasinya sedikit tidak terduga. Memang tidak mudah untuk menghadapinya. Dalam kegelapan, Li Changshu menutup matanya lagi dan bergumam di dalam hatinya, patung kertas, manusia, nomor 3, aktifkan. Di kamar pil Gunung Xiaoqiong, Li Changshu, yang sedang duduk di depan tungku pil dalam keadaan linglung, gemetar. Matanya secara bertahap menyala. Dia segera menutup formasi susunan di sekitar Gunung Xiaoqiong dan mengirimkan transmisi suara ke Ling E. Ling E, yang berkultivasi pelarian air dan pelarian bumi di danau, tercengang. Kemudian, dia melompat ke udara dan bergegas menuju gubuk jerami di tepi danau, menguasai. Kakak senior pingsan saat memurnikan pil di pil chamber. Cepat pergi dan lihatlah. Mendengar teriakan cemas Ling E, perhatian Li Changshu tertarik oleh sekelompok musuh yang berjarak 1.500 km di barat laut. Sekelompok musuh yang kuat telah mulai memasuki arai racun, mereka telah terbang dekat ke tanah dan menyembunyikan sosok mereka, tetapi mereka lalai menyelidiki jalan di depan. Lebih dari 10 sosok di depan bergegas ke arai racun pertama di arah barat laut. Kabut beracun meledak, dan 2 orang langsung jatuh ke tanah. Namun, selusin wajah mati rasa orang lain tidak berubah. Mereka bereaksi dengan cepat. Cahaya abadi dan kekuatan iblis bermekaran di sekitar mereka. Mereka mengeluarkan pil penawar dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Kemudian, mereka segera mundur, formasi orang-orang yang menyerbu ke depan langsung kacau balau. Ada formasi arai. Ini adalah jebakan sederhana yang terbuat dari pil beracun. Mereka memang berjaga-jaga. Mereka menggunakan kekuatan dharma mereka untuk meledakkan formasi susunan. Cepat hancurkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu. Pada saat itu, beberapa iblis alam surga abadi bergerak maju dan mengaktifkan kemampuan mistik mereka untuk dengan mudah meledakkan arai racun. Pada saat yang singkat itu, 4 hingga 5 dari selusin orang yang bergegas ke dalam arai racun memuntahkan darah dan melolong dengan sedih. Jiwa esensi mereka terbang menjauh. Kualitas pil racun 10.000 kartu sangat luar biasa. Hasil saat ini, 6 kebenaran, 1 hari. Setelah itu, musuh di barat daya juga menyerbu ke dalam hutan tempat racun-racun pertama berada. Li Changshu menemukan kesempatan yang tepat dan berinisiatif mengaktifkan Poison Array di sana. Saat kabut hijau menari, hasil pertempuran meningkat menjadi 5. Jiwa esensi Dewa Langit lainnya terluka oleh racun dan dia kehilangan kekuatan tempurnya untuk waktu yang singkat. Taktik pelecehan Poison Array berwarna hijau. Omong-omong, Elder One Lingyun benar-benar bias terhadap warna hijau. Pil beracun, kabut beracun, dan bubuk beracun semuanya diliputi dengan warna hijau pekat. Li Changshu berbeda. Dia mengejar ketidakberwarnaan dan ketidakberbauan yang ekstrim. Kedua patung kertas, yang memiliki tanggung jawab berat, dipelihara oleh Li Changshu. Mereka menyatu dengan pepohonan dan kolam. Li Changshu terus mengamati secara rahasia. Melalui 2 patung kertas, dia mengendalikan arai racun berikutnya. Para penyergap masih belum menyadari apa yang ada di depan mereka. Mereka tidak mengubah jalan mereka sama sekali dan terus maju. Sepertinya setelah dikendalikan, ada yang salah dengan pemikiran orang-orang ini.
Li Changshu menghela nafas dalam hatinya dan mengamati situasi di depannya. Itu masih sangat damai. Gerbang Duxian mengatur agar penjaga tersembunyi untuk menjaga musuh berada 500 km jauhnya dari gerbang. Itu karena pemimpin sekte dan para tetua merasa jaraknya cukup untuk mendeteksi musuh dan bereaksi tepat waktu. Namun, Li Changshu percaya bahwa pemimpin sekte dan para tetua, mereka sedikit terlalu percaya diri. Tentu saja, dia tidak akan berdiri dan mengatakan itu. Dia hanyalah bibit abadi yang lebih rendah di Gunung Xiaoqiong. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah secara diam-diam memperluas jangkauan pengawasannya hingga 3.500 km jauhnya dan fokus pada beberapa jalur. Dia terus memantau barat daya dan barat laut. Kedua kelompok bayangan hitam juga memiliki pemahaman diam-diam. Hampir pada saat yang sama, mereka melewati arai racun yang telah disembunyikan Li Changshu dan bergegas ke arai racun lainnya. Kabut hijau meletus lagi. Keduanya terpisah ribuan kilometer, dan 7 hingga 8 sosok tersapu. Li Changshu menggunakan jaring laba-laba untuk mencari dengan cermat. Memang, dia menemukan jejak nyamuk darah pada dewa sempurna yang telah diracun sampai mati. Nyamuk darah yang muncul kali ini dengan cepat berubah menjadi ki darah dan menghilang. Situasi ini, kemungkinan besar, Daoren nyamuk, tidak lagi peduli dengan masalah di sana dan pergi lebih awal untuk menghindari sasaran para ahli sekolah Ren. Jika itu masalahnya, peluang kemenangan gerbang Duxian akan lebih tinggi. Ada total 78 setan, manusia, dan roh di alam surga abadi, 3 pembudidaya alam dewa emas dalam keadaan aneh, dan lebih dari 1000 dewa sempurna. Kekuatan itu membentuk penindasan yang jelas di gerbang Duxian. Selain itu, Li Changshu tidak yakin apakah ada penyergap lain di arah lain yang tidak dapat dia deteksi. Dia harus mempertimbangkan situasi itu. Dari kelihatannya, itu memang bencana besar bagi gerbang Duxian. Satu-satunya dewa emas yang dia kenal di sekte itu adalah pemimpin sekte. Hanya ada lebih dari 50 dewa dan tetua surga. Ada sekelompok dewa sempurna dan dewa esensi, tetapi tidak diketahui berapa banyak kekuatan tempur yang bisa mereka keluarkan. Biasanya, gerbang Duxian digunakan untuk diam, mereka jarang berlatih formasi arai dengan ratusan atau ribuan orang. Jika setiap orang menggunakan setengah dari gaya pendamping Dao, mereka untuk berlatih arai abadi, tidak perlu baginya, seorang murid, untuk berusaha keras hari ini. Uploader by Novel. Para penyergap di kedua arah juga keras kepala. Mereka maju 50 km dan menderita 3 kekalahan beruntun. Baru pada saat itulah mereka melambat dan mulai menggunakan harta dharma mereka untuk menguji jalan di depan. Itu benar-benar, apakah arai racun Anda begitu mengesankan? Saya akan menggunakan hidup rekan Taois saya untuk menolaknya. Li Changshu terkekeh dan tidak berpikir lebih jauh. Dia fokus untuk mengendalikan 2 patung kertas dan mengendalikan waktu aktivasi Poison Array. Segera, hasil pertempuran meningkat menjadi lebih dari 40 dewa sempurna, 3 dewa surga, dan 4 dewa surga. Meskipun tidak melukai pihak lain, itu memperlambat kecepatan pihak lain, memberi Li Changshu lebih banyak waktu untuk bersiap. Efek dari arai racun tidak buruk. Saya bisa fokus mempelajarinya di masa depan, merasakan bahwa tuan dan adik perempuannya mendekati ruang pil. Li Changshu mengalihkan perhatiannya ke patung kertas di ruang pil. Karena terlalu banyak patung kertas yang dia buat pada saat itu, Li Changshu juga membuat pembagian yang mendetail. Heaven Paper Effigy bertugas mengelilingi mereka setelah pertempuran. Mereka masing-masing membawa sejumlah besar patung kertas asli dan bubuk beracun. Aura dan penampilan mereka memastikan bahwa mereka sama sekali tidak mirip dengan Li Changshu. Mereka muncul setelah pertempuran meletus. Ketika pertempuran berakhir, patung kertas akan segera mundur. The Earth Paper Effigy bertugas memperingatkan dan melukai musuh sebelum pertempuran. Itu terutama digunakan untuk mengontrol arai racun. Aura dan penampilan mereka sangat berbeda dengan Li Changshu. Ada 2 patung kertas, bumi, yang sedang berperan saat itu. Patung kertas manusia, bertugas melindungi adik perempuan dan tuannya. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka diatur untuk berada di samping tuan dan adik perempuannya. Misalnya, pada saat itu, Human Paper Effigy, bertugas menemani adik perempuan dan tuannya nanti. Dia berpura-pura menjadi tubuh aslinya dan bergegas ke meridian bumi bersama adik perempuannya. Patung kertas, surga, akan mengambil alih arai senyawa dari Gunung Xiaoqiong. Tempat itu bisa dianggap sebagai jebakan yang bisa mengubur musuh yang kuat. Beberapa suara cipratan datang dari luar pil chamber.
Beberapa katak giok pemakan roh telah melompat ke dalam kolam. Linge dan Qiyuan Laodao berteriak dari luar. Kakak senior, Changshu, ada apa? Dua sosok bergegas ke formasi array di luar pil chamber. Qiyuan memandang Li Changshu, yang sedang duduk bersila, dan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Linge. Bukankah kamu mengatakan bahwa kakak seniormu tidak sadarkan diri? Bukankah dia baik-baik saja? Linge berkedip dan tiba-tiba menunjuk ke belakang Qiyuan. Guru, lihat, roh primordial kakak senior telah meninggalkan tubuhnya. Qiyuan Laodao berbalik dan melihat murid tertuanya tersenyum meminta maaf padanya. Aroma menyegarkan tercium di hidung Qiyuan Laodao. Sebelum Laodao bisa bereaksi, efek obat sudah berpengaruh pada jiwanya. Qiyuan Laodao, yang merupakan dewa keruh dengan fondasi yang lebih lemah, memutar matanya dan perlahan jatuh ke tanah. Li Changshu bereaksi cepat. Dia mengeluarkan karung kulit binatang dan menutupi tuannya. Dia berteriak, kecil. Karung Goni, edisi buatan guru, ini terbuat dari lebih dari 10 jenis kulit binatang roh yang langsung menyusut seukuran kantong. Li Changshu menyerahkannya kepada Ling E. Ling E menyegel botol porselen di tangannya dan berkata dengan gelisah, kakak senior, jika kita berkomplot melawan guru seperti ini, akankah kita dimarahi sampai mati oleh tuan? Li Changshu berdiri dengan tangan di belakang dan mengirimkan transmisi suara. Kamu juga tahu temperamen tuan. Jika musuh yang kuat datang menyerang, tuan pasti akan berada di garis depan. Saya akan menjelaskan kepada guru nanti. Adik bela diri junior, tunggu saja di sini. Dan ketika bel di dalam sekte berdering dan para murid bergegas ke puncak pemecah surga, Anda menggunakan teknik pelarian bumi untuk membawa guru dan saya ke vena bumi di depan Anda. Saya ingin menggunakan orang kertas untuk membantu dalam pertempuran, jadi pikiran saya tidak ada di sini. Linge memasang ekspresi serius dan berkata, ya, kakak senior, jangan khawatir. Aku akan menjagamu dan guru dengan baik. Jangan terlalu khawatir. Saya akan selalu berada di sisi Anda dan Tuan, Li Changshu berkata melalui transmisi suara. Bahkan jika saya tidak dapat melindungi gerbang Duxian kali ini, saya akan melindungi Anda. Linge menggigit bibir bawahnya dan berbisik, Senior Martial Brother, aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Anda berada di ranah apa sekarang? Li Changshu mengerutkan bibirnya. Tingkat ke-8 pengembalian Void. Oh. Ling E mengerutkan bibirnya dan tidak bertanya lagi. Li Changshu tertawa dan tidak membuang energi lagi. Lagi pula, masih banyak tempat di mana dia perlu menggunakan kekuatan mentalnya nanti. Patung kertas duduk di depan pil furnace dan menutup matanya. Linge juga berlutut di samping kakak bela diri seniornya, mengikat tas kain berisi tuannya ke pinggangnya, dan diam-diam menunggu bel berbunyi. Meskipun dia tidak tahu apa musuhnya, jika kakak senior mengatakan ada, maka kemungkinan besar itu benar, adapun 20% lainnya, mungkin saja ini adalah ujian kecil yang diberikan kakak senior kepadanya. Pada saat yang sama mereka berdua bekerja sama untuk melumpuhkan tuan mereka, 1.500 km jauhnya. Dua pasukan musuh telah menyerbu ke area di mana racun-racun paling terkonsentrasi di dua arah. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan dapat melihat beberapa pemandangan aneh. Dua kelompok bayangan hitam terbang mendekati tanah seperti belalang, tetapi mereka akan berhenti dan formasi mereka akan terganggu dari waktu ke waktu. Di depan mereka dan di kedua sisi medan, akan selalu ada kabut tebal yang menyembur tanpa peringatan dan gelombang bubuk. Meskipun mereka sudah waspada, beberapa sosok mau tidak mau jatuh ke tanah setiap kali poison array meletus. Li Changshu sedikit terkesan dengan situasi itu, pihak lain belum mendapatkan kembali akal sehatnya. Secara logis, orang-orang ini seharusnya merasa bahwa mereka telah diekspos ketika mereka menemukan racun-racun pertama. Yang paling dikhawatirkan Li Changshu adalah boneka-boneka itu akan terbang ke langit dan menerkam gerbang Duxian. Maka, array racun berikutnya tidak akan banyak berpengaruh, namun, seperti dugaan Li Changshu, setelah menjadi boneka, iblis, manusia, dan roh telah kehilangan sebagian besar kemampuan mereka untuk berpikir. Mereka hanya tahu bagaimana mengikuti perintah. Itu memberi poison array peluang yang cukup bagus untuk digunakan. Setelah menghitung jarak antara dua musuh kuat dan sekte tersebut, dia menyadari bahwa jarak mereka hampir 2.500 km. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Dengan bantuan dua patung kertas, dia mengaktifkan array racun yang tersisa di dua arah. Jika dia tahu bahwa pihak lain begitu keras kepala, dia akan memasang 10 kali lebih banyak racun array di beberapa arah pada saat yang bersamaan.
Dia mungkin bisa menyelesaikan sebagian besar krisis yang dihadapi sekte kali ini, lupakan saja, tetua tidak memberiku pil beracun sebanyak itu. Tidak ada gunanya memikirkannya. Di batang pohon dan di dasar kolam, dua patung kertas, yang telah menyelesaikan paruh pertama misi mereka, bersembunyi dan pergi untuk sementara. Adapun pikiran Li Changshu, dia langsung berteleportasi ke paper effigy nomor 3 dan paper effigy no. 5. Namun, dalam sekejap, dua laudao yang berwajah dingin terbang keluar dari hutan lebat dan aliran yang hanya berjarak beberapa kilometer dari formasi susunan pelindung gunung. Mereka terbang ke langit dengan linglung dan melihat ke bawah ke gerbang Duxian dari arah barat daya dan barat laut. Dua lokasi laudao sangat cocok dengan dua musuh yang masuk. Aura di tubuh mereka bergetar, dan kekuatan abadi melonjak di tubuh mereka. Di gerbang Duxian, indera abadi meluas dan langsung tertarik oleh dua sosok laudao, seorang penatua tua menggumamkan apa yang dipikirkan oleh makhluk abadi. Apa yang dilakukan dua rekan Daois ini? Mengapa mereka terlihat sangat asing, retakan? Dalam kegelapan, Li Changshu menjentikkan jarinya dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya dari kedua patung kertas itu. Buka matamu dan lihat, kedua laudao mengangkat kepala dan meraung. Cahaya abadi yang gemilang meletus dari dalam. Setelah mengatakan itu, mereka menghancurkan diri sendiri di luar formasi susunan. Suara gemuruh itu seperti gemuruh guntur. Kekuatan abadi yang melonjak berubah menjadi gelombang udara yang melonjak ke depan, menyebabkan formasi susunan pelindung gunung bergetar terus-menerus. Itu juga membuat semua makhluk abadi di Sekte Dua Abadi yang telah menyaksikan adegan ini, mereka benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Dua Taois tiba-tiba muncul, meraung, dan menghancurkan diri sendiri. Hanya untuk mengguncang formasi susunan pelindung gunung. Biarkan mereka mendengar sesuatu. Pemimpin Sekte Gerbang Duxian juga tersentak bangun dari meditasinya. Indera abadi Dewa Emas melihat kedua arah dan segera menemukan dua kelompok bayangan hitam yang bergegas menuju gerbang Duxian. Oh tidak, pendeta Tao Paruh-baya bergegas keluar dari pengasingannya dan muncul di puncak pemecah surga. Dia melihat ke barat laut dan kemudian ke barat daya. Dia berteriak keras, dan suaranya menyebar ribuan kilometer. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang gerbang Duxian para tetua dan murid dari berbagai puncak, dengarkan. Bersiaplah untuk berperang dan lindungi gerbang gunung. Lonceng besar di sisi aula utama membentur pilar dan langsung dipeluk oleh dua eksekutif perfected immortal yang tampak cemas. Mereka mencoba yang terbaik untuk membunyikan bel perunggu besar di dalam gerbang. Mereka yang awalnya mengasingkan diri, berkultivasi, bermain catur, bercanda, dan bersenang-senang dengan rekan dao mereka semuanya dibangunkan oleh teriakan pemimpin sekte. Sosok-sosok segera keluar dari berbagai puncak. Di sisi lain, dua kelompok boneka nyamuk yang jaraknya masih lebih dari 2000 km akhirnya menyadari bahwa mereka telah terpapar. Lao Dao, yang mengenakan topeng kayu layu, dan dua dewa emas, palsu, lainnya memberi perintah dalam dua arah pada saat bersamaan. Sosok-sosok yang awalnya berlari dekat dengan tanah dengan cepat bergegas ke langit dalam barisan, membentuk dua awan tebal, dan bergegas ke gerbang Duxian pada saat yang bersamaan. Tiga pembudidaya Kirefinemen dari Pulau Golden Ao, yang awalnya menyembunyikan aura mereka, sepenuhnya melepaskan aura Dewa Emas mereka. Di gerbang Duxian, pemimpin sekte dan aura Dewa Emas lainnya melonjak ke langit sebagai tanggapan. Li Changshu diam-diam mengamati. Aura Dewa Emas lainnya di sekte itu benar-benar keluar dari Dao Repository Hall, itu adalah Penatua Killing. Nama Dao ini memang aneh. Sebelum Li Changshu bisa berpikir lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari berbagai puncak. Di 16 puncak yang lebih tinggi, 16 pilar cahaya dengan warna berbeda membubung ke langit dari puncak. Energi spiritual tak berujung melonjak ke dalam formasi susunan pelindung gunung. Formasi susunan pelindung gunung tidak lagi setipis dan semulus sebelumnya. Itu menjadi lebih tebal, dan kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Di arah barat daya dan barat laut, dua awan gelap bergerak dengan agresif. Kecepatan mereka sebenarnya tidak lebih cepat dari saat mereka terbang mendekati tanah. Mereka mengabaikan segalanya dan menyerang secara langsung. Karena fakta bahwa mereka telah menemukan jejak musuh tepat waktu, gerbang Duxian juga mulai mengatur pasukan mereka sesuai rencana. Dewa yang disempurnakan dan dewa surga dari berbagai puncak mulai berkumpul menuju puncak pemecah surga, kemudian, mereka dibagi menjadi dua kelompok dan terbang ke arah barat daya dan barat laut. The Essence Immortals berkumpul di Heaven Breaking Peak dan mulai bersiap untuk membentuk formasi susunan. Murid-murid dari berbagai puncak juga dibawa ke 100 Mortal Hall of the Heaven Breaking Peak.
Yukin Genya memimpin beberapa murid dari puncak pemecah surga untuk sibuk. Dia membimbing para murid dan murid yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan berkumpul di depan Hundred Mortal Hall dengan tertib. Pada saat itu, tidak perlu terburu-buru dan segera melarikan diri, formasi susunan pelindung gunung adalah penghalang pertama. Para ahli di sekte itu adalah penjaga lapis kedua. Jika situasi pertempuran tidak menguntungkan dan itu benar-benar masalah hidup dan mati, para murid itu dan beberapa dewa esensi akan dikirim ke bawah tanah dan ditinggalkan melalui arai teleportasi meridian bumi. Pada saat itu, sebagian besar makhluk abadi di gerbang Duxian tertegun. Mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba diserang oleh musuh yang kuat. Namun, mereka tidak akan merentangkan leher mereka untuk dibunuh. Yang abadi dari gerbang Duxian juga mengesampingkan keramahan dan senyuman mereka yang biasa. Mereka mengertakkan gigi dan memelototi musuh, tidak dikenal, yang bergegas dari jauh dan mengganggu kultivasi damai mereka. Wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi amarah. Hati dao mereka juga dipenuhi amarah. Meskipun beberapa orang terlihat gugup dan khawatir, sebagian besar orang dari gerbang Duxian tidak menjatuhkan bola. Pada saat itu, di Gunung Xiaoqiong, berbagai lapisan formasi susunan yang telah disiapkan Li Changshu telah diaktifkan. Tempat itu sudah menjadi tempat yang berbahaya. Di sisi lain, Ling E sudah membawa manusia nomor 3 dan membawa tuannya yang tidak sadarkan diri. Dia menggunakan Earth Escape dan perlahan bergerak menuju meridian bumi. Bahu ramping Lan Ling E sepertinya membawa masa depan Gunung Xiaoqiong. Pada saat itu, dia mengubah kepribadian main-mainnya yang biasa. Matanya berkedip terus-menerus, dan kewaspadaannya jauh melebihi orang biasa. Di sudut rak buku di pil chamber yang kosong, sebuah kotak bambu didorong terbuka, dan patung kertas lainnya muncul. Di punggungnya ada tulisan, Tianba. Patung kertas itu melompat ke tanah dan bergoyang. Itu berubah menjadi penampilan Qiyuan Laodao dan memegang 3 token giok pengontrol susunan di tangannya. Li Changshu meninggalkan sebagian perhatiannya di sana untuk mengamati pertempuran di sekte tersebut. Kemudian, dia melakukan banyak tugas dan mengeluarkan 2 patung kertas yang awalnya mengendalikan racun-racun ribuan kilometer jauhnya dari batang pohon dan kolam. Pekerjaan mereka masih jauh dari selesai, gerakan kedua patung kertas hampir sepenuhnya sinkron. Patung kertas asli melompat keluar dari lengan baju mereka. Kemudian, kedua patung kertas itu menggunakan Earth Escape dan bergerak menuju tempat Poison Array telah meletus. Ada 4 patung kertas di setiap sisi. Mereka berubah menjadi pria dan wanita dari berbagai usia dan mengikuti di belakang patung kertas dan terbang ke depan. Boneka-boneka itu mengabaikan mayat temannya, tapi Li Changshu tidak bisa mengabaikannya. Selain mayat, patung kertas mulai menangani kabut beracun yang mengambang di mana-mana untuk mencegah kejadian di masa depan menyebabkan karma baru. Itu adalah tanggung jawab mereka untuk melindungi lingkungan dunia primordial. Di 2 arah, ada total 8 patung kertas dengan kemampuan mistik asli yang bekerja keras. Adapun 2 patung kertas dengan kekuatan jiwa esensi Li Changshu, mereka bersembunyi di bawah tanah dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Dia tidak punya pilihan. Dia harus ingat untuk mencegah nyamuk setiap saat. 2 kelompok yang terdiri dari 8 patung kertas memiliki pembagian kerja yang jelas. Mereka bekerja sama satu sama lain dan bergerak secara efisien dan mantap. Dia menggunakan kantong penyimpanan racun untuk menyingkirkan racun yang menyebar kemana-mana. Dia menghancurkan arai racun yang belum pernah dipicu sebelumnya. Dia mengumpulkan mayat di mana-mana dan mengambil penyimpanan harta dharma di tubuh pihak lain. Di tengah jalan, guntur terdengar dari gerbang Duxian. Di luar formasi susunan pelindung gunung, 5 ahli dewa emas sudah mulai bertarung. Gempa susulan dari pertempuran menyebabkan warna dunia kecil berubah. Pemimpin sekte gerbang Duxian berperang melawan 2 musuh dari barat daya. Penatua Killing menghentikan dewa emas kuat lainnya dari barat laut dan menghentikan 3 pakar dewa emas untuk mendekati formasi susunan pelindung gunung gerbang Duxian. Semua jenis cahaya harta karun berpotongan, dan kedua belah pihak saling menghancurkan. Namun, di luar formasi susunan pelindung gunung, dewa langit yang agresif sudah mulai menyerang dinding susunan. Li Changshu tidak peduli dan terus sibuk. Sekarang bukan saatnya patung kertas, surga, muncul, ada proses bagi pihak lain untuk menyerang formasi susunan. Patung kertas di kedua sisi dipercepat. Akhirnya, mereka mengumpulkan mayat yang ditinggalkan oleh pihak lain sebelum formasi susunan pelindung gunung dihancurkan. Mereka juga membersihkan gas beracun yang memenuhi udara.
Kemudian, dua payung harta karun surgawi terlempar ke udara dan dua formasi susunan isolasi dibuka. Keempat patung kertas masing-masing mengeluarkan mutiara penyihir jiwa dan mencari sisa jiwa dengan intensitas tinggi. Kemudian, mereka mengeluarkan ikan kayu, lonceng tembaga, genta, dan trompet. Orang yang mengetuk ikan kayu itu membacakan sutra penebusan. Orang yang memukul genta melafalkan mantra penghilang bencana. Orang yang mengguncang lonceng tembaga membacakan mantra kelahiran kembali. Dua patung kertas yang memegang trompet mengangkat tangan mereka dan menyebarkan api samadhi sejati, menyalakan mayat iblis, manusia, dan roh di dua tempat. Kemudian, mereka menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepala untuk meniupkan nada sedih. Mulai sekarang, selain secara paksa melampaui kematian setelah pertempuran, juga akan ada upacara pemakaman. 5 dewa emas bertarung di dekat gerbang Duxian. Mereka menembakkan sinar cahaya yang memenuhi langit, menyebabkan tanah bergetar. Li Changshu diam-diam memperhatikannya untuk sementara waktu. Setelah menunggu beberapa saat, mayat di kedua sisi sudah dibakar. Mereka juga telah selesai melantunkan sutra masing-masing. Dua tumpukan besar abu hitam tertinggal di tanah. Kali ini, 4 patung kertas menyerang pada saat yang sama dan meniup abunya. Pada saat-saat khusus, dia hanya bisa mengorbankan sedikit rasa ritual. Lagi pula, masih banyak peluang dalam pertempuran ini. 8 patung kertas membersihkan jejak mereka dan menggunakan Earth Escape untuk menggali ke dalam tanah. Mereka kembali ke lengan dua patung kertas. Kedua patung kertas itu secara resmi telah menyelesaikan misi mereka. Mereka menuju ke tempat persembunyian mereka sebelumnya dan menunggu Li Changshu mengambil atau menghancurkan mereka. Jika gerbang Duxian dapat dipertahankan, secara alami akan ada kesempatan untuk mengambilnya kembali. Tidak mudah untuk menyempurnakan patung kertas. Jika gerbang Duxian benar-benar tidak dapat dipertahankan kali ini, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Patung kertas dan patung kertas hanya bisa dihancurkan tanpa meninggalkan jejak. Bersambung.